Wah, udah di tengah laut aja nih. Tahun 2016 lalu, para ilmuwan telah meneliti bagian terluas dari Samudra Atlantik. Area terpencil ini diapit oleh Afrika dan Amerika Selatan. Bahkan sampai berhari-hari, mereka nggak melihat tanda-tanda aktivitas manusia. Yang ada cuma lumba-lumba dan paus. Namanya juga tempat terpencil, memangnya kenapa? Mereka sedang mengarungi salah satu titik geologi paling penting di dunia, punggung Bukit Atlantik Tengah atau biasa disebut sebagai Mid-Atlantic Ridge. Disinilah dua lempeng tektonik raksasa saling bertemu. Bentuknya mirip potongan puzzle yang terus bergerak, meski biasanya kita nggak merasakannya. Lapisan penyusun kerak bumi ini bertemu di bawah Samudra Atlantik. Tim peneliti tersebut menaruh alat pendeteksi gelombang, gempa bumi, serta getaran lain di punggung bukit ini. Dan setahun kemudian, mereka kembali lagi untuk mengumpulkan data yang dihasilkan. Penelitian ini tadinya bertujuan untuk mendalami asal-muasal kedua lempeng. Tapi kemudian, mereka menemukan data yang lebih beragam, termasuk sejumlah prediksi di masa mendatang. Jauh di bawah sana, lapisan batuan cair super panas terus naik lalu menekan lempeng tektonik hingga saling terpisah. Akibatnya, Samudra Atlantik terus melebar sekitar 5 cm setiap tahun lalu mendorong benua Eropa dan Afrika dari benua Amerika. Tetangganya yang gak kalah jumbo yaitu Samudra Pasifik malah makin mengecil. Samudra terbesar di dunia ini menyelimuti 30% permukaan bumi. Kedalaman rata-ratanya 4.000 meter. Di sini juga terdapat Palung Mariana yang menjadi titik terdalam dari semua lautan. Luas samudra ini terus berkurang sekitar 0,5 kilometer persegi setiap tahun. Sebagian ilmuwan bahkan yakin kalau jutaan tahun lagi, Samudra Pasifik akan benar-benar hilang. Kebanyakan gempa bumi terjadi di sini, gunung berapinya juga bertebaran, makanya guncangan juga terjadi di sana-sini. Lempeng bumi terus bergerak, dan bagian yang sudah rapuh menjadi hancur. Dasar samudra nggak bisa pulih semalaman untuk mengganti strukturnya. Bisa dibilang, kita akan mendeteksi sejumlah perubahan besar di masa depan. Pergeserannya memang nggak seberapa sih, cuma beberapa sentimeter. Tapi ratusan juta tahun lagi, superkontinen baru bisa saja mulai muncul. Australia perlahan bergerak ke arah utara dan akhirnya bertabrakan dengan Korea, Jepang, dan Tiongkok Timur. Afrika juga terus bergerak selama 50 juta tahun, lalu menggeser Eropa bagian selatan. Karena prosesnya berlangsung sangat lambat, aku jadi bisa memikirkan beberapa skenario yang mungkin terjadi. Iya, bukan aku kok, tapi ilmuwan yang sangat pintar, bahkan lebih pintar dari komputer. Skenario pertama, masa daratan super jumbo bernama Novo. Benua Amerika akan terdorong menuju Antartika, keduanya kemudian bergeser ke Afrika. Sedangkan Afrika kemungkinan sudah menghantam Eropa dan Asia. Boleh juga tuh, ongkos tiket pesawat kemungkinan akan turun harga. Tapi bagi sebagian orang, ini akan menjadi perjalanan darat yang sangat panjang. Bisa-bisa kamu harus gempor dulu tiap kali mau piknik ke pantai. Skenario kedua, kita sebut sebagai Ultima. Wah, kayak nama mobil aja ya. Dalam skenario ini, Atlantik nggak lagi meluas, tapi malah mengecil. Sejumlah daratan juga akhirnya saling mendekat. Kemudian, benua super keren yang terbentuk akan dikelilingi oleh Samudra Pasifik. Skenario ketiga, Aurika. Dalam skenario ini, Samudra Atlantik dan Pasifik diprediksi akan sama-sama mengecil sampai benar-benar hilang, atau malah berubah jadi danau kecil. Kehidupan di dalamnya juga musnah, lalu sebagai gantinya akan terbentuk sejumlah samudra baru. Dan superkontinen baru mungkin? Pusatnya berada di Australia, sedangkan Amerika dan Asia Timur saling mengapit danau kecil yang tadinya merupakan Samudra Pasifik. Sisanya bergabung menjadi satu super samudra yang sangat besar, serta dihuni oleh, aku sendiri juga nggak tahu. Yang keempat, Amasya. Yang ini juga mirip dengan nama mobil ya. Skenario ini memperkirakan Afrika, Australia, dan benua lain mulai bergerak ke utara, kecuali Antartika. Waduh, Antartika, kamu ditinggal sendirian lagi tuh. Bumi emang selalu gitu deh sama kamu. Jangan sedih ya. Jauh di masa depan nanti, perjalanan darat bisa ditempuh dalam waktu yang sangat lama. Karena kita harus menyusuri setiap benua, berkendara di sepanjang perbatasan Afrika Amerika Selatan, atau malah tiba di Australia tanpa harus naik pesawat selama berjam-jam. Tapi tentunya, kita masih harus menunggu sampai saatnya tiba. Nah,
Selagi menunggu selama 250 tahun, kita perlu ngapain dong? Maraton nonton video sisi terang aja lah. Lempeng tektonik bergerak dalam kecepatan yang bervariasi, ada yang ngebut, ada juga yang agak lelet. Rata-rata, rambut dan kukumu bisa tumbuh secepat pergerakan lempeng ini. Bayangin deh, kalau kita semua mendiami salah satu superkontinen itu. Semua hewan akan bisa bermigrasi antar benua, lalu bertemu dengan spesies lain untuk pertama kalinya. Macan tutul, badak, singa, dan gajah juga makin penasaran untuk keluar dari habitatnya. Singa berpapasan dengan beruang kutub, kanguru hijrah dari tanah Australia, dan burung migran harus mengubah masa migrasinya ke tempat hangat. Kita nggak tahu pasti iklimnya akan seperti apa. Perubahan rupa daratan sebetulnya bukan menjadi hal yang baru kok. Bentuk permukaan bumi nggak selalu tetap. 300 juta tahun yang lalu, benua di planet kita nggak sebanyak 7, tapi cuma 1. Superkontinen ini bernama Pangaea. Pangaea dikelilingi oleh satu samudra, dan lama-lama daratannya mulai terpecah. Amerika Selatan, Antartika, Australia, dan Afrika tadinya berada pada blok yang sama. Sedangkan Amerika Utara dan Eurasia menyatu di blok lain. Semua benua ini kemudian saling terpecah dan bergerak ke berbagai arah. Para ilmuwan telah menemukan seabrek fosil tumbuhan dan hewan serupa di sejumlah benua yang terpisah oleh lautan luas. Dan meskipun cuma dari peta, kamu akan bisa mengamati kalau kontur Afrika dan Amerika Selatan sangat mirip dengan potongan puzzle yang bisa saling direkatkan. Semua laut dan samudra yang tergambar pada peta memang terlihat saling bercampur. Mengalir dari satu tempat ke tempat lain seolah cuma berupa satu samudra yang sangat luas. Dan kita cuma menyebutnya dengan berbagai nama. Sebetulnya nggak gitu juga. Apa kamu pernah mengira kalau lautan juga punya titik temu? Samudra Atlantik dan Pasifik punya batas pemisah yang sangat jelas. Keduanya seolah telah dipisahkan oleh dinding tak kasat mata. Tuh, coba deh kamu lihat warna dan jenis airnya. Beda kan? Airnya memang nggak saling tercampur. Manusia gabut macam apa yang telah bikin dinding pemisah di tengahnya? Nggak ada lah, itu memang terjadi secara alami. Rupanya, air juga bervariasi loh. Air di Samudra Pasifik dan Atlantik punya perbedaan densitas, kadar garam, suhu, dan atribut lain. Nah, batas yang memisahkannya dinamakan ocean line. Garis pemisah antara Samudra Atlantik dan Pasifik kemungkinan besar terbentuk oleh perbedaan kadar garam. Air akan terlihat seperti ini kalau kadar garamnya berbeda, seakan-akan terpisah oleh lapisan plastik. Warnanya juga beda karena biotanya juga beragam. Perbedaannya akan semakin kentara kalau salah satu airnya lebih asin. Kamu juga bisa loh melakukan eksperimen kecil dengan garam dapur. Mau nyoba? Tuang air asin berwarna atau air laut ke mangkok kaca. Kalau sudah, tambahkan air tawar. Tada! Kadar garam di Samudra Pasifik nggak setinggi Atlantik. Alasannya, karena sungai yang bermuara ke samudra ini jauh lebih banyak. Air yang lebih berat akan tenggelam ke dasar laut, tapi kok batas pemisah antara Atlantik dan Pasifik justru vertikal, bukan horizontal? Nah, ini karena perbedaan densitasnya bisa membuat kedua air tetap terpisah, tapi nggak cukup kuat agar salah satunya berada di dasar air. Ada juga alasan lain yang berkaitan dengan rotasi bumi. Semisal kamu mau naik pesawat dari Chili ke New England di Amerika Serikat. Kalau lintasanmu lurus ke utara, saat kamu sampai di tujuan, bumi sudah agak berputar. Akibatnya kamu malah akan melenceng dari tujuan awalmu. Agar sampai di tempat yang tepat, pilot harus mengambil rute dengan arah melengkung. Mekanisme serupa juga berlaku pada arus yang bergerak ke berbagai penjuru. Pergerakan arus di Samudra Atlantik dan Pasifik saling menjauh, jadi nggak bertemu di area pembatasnya. Ya, meskipun keduanya sama-sama air sih. Kamu pusing ya? Sama dong.